warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, sudah cukup lama juga saya tidak berusaha membuat video mengenai market, terutama outlook sepekan ke depan ini. Baik, sekarang adalah hari Jumat, di mana tadi malam sesi perdagangan Amerika setelah data ekonomi rilis itu yen US dollar terhadap yen mengalami kenaikan yang memang diperdagangkan range-nya kurang lebih satu pekan ini lebih. Dia diperdagangkan di area di 147.37 sampai dengan 150 belasan lah ya, 19 mungkin atau 20. Dan beberapa hari ke belakang, tepatnya satu minggu lebih itu, memang boleh dibilang yen agak bergerak sideways, menyamping, dan eh, diperdagangkan tidak lebih dari 149.20-an. Tapi tadi malam setelah data rilis itu, eh, US dollar terhadap yen yang merupakan parameter terbaik untuk melihat seberapa kuat US dollar di pasar menghadapi nilai mata uang lainnya, juga produk derivatifnya, terutama emas dan oil. Kita akan lihat di dolar yen bahwa tadi malam memang cukup mengagetkan bahwa di tengah kondisi geopolitik di Timur Tengah yang memang sedang memanas, di mana memang mostly memang gold itu kalau memang terjadi perang di belahan manapun itu memang cenderung akan menguat, mengantisipasi eh, kekhawatiran masyarakat atau kekhawatiran publik mengenai nilai mata uang yang memang merosot apabila terjadi peperangan yang diakibatkan oleh respon negatif atau negatif komen dari pasar terhadap US dollar, karena keterlibatan perang ini akan terlalu membawa US dollar, tentunya Amerika di belakang ini semua gitu. Dan terlihat bahwa yen menguat di candle di 4 jam sebelumnya pada waktu data itu sebelum rilis ya. Dia menguat sampai level tadi malam 149, hampir mencapai 90 kalau nggak salah ya. Oh ya, 83. Oke. Dan itu menempatkan emas ke level terendah dua harinya, yaitu di area 1867 ya, dimana sebelumnya memang satu hari sebelumnya, dimana memang sehari sebelumnya emas cenderung untuk menguat, dan sama sekali di satu jamnya itu teman-teman bisa lihat ini nyaris tidak ada koreksi yang membuat bahwa memperlihatkan atau emas ini cenderung melemah, tetapi tetap menguat gitu. Terlihat di setiap pergerakan di 4 jamnya candlenya lebih banyak naik gitu loh, atau menguat emas terhadap dolar, yang disebabkan oleh tadi yang saya sampaikan. Akan tetapi eh, tadi malam setelah rilis data itu terlihat ya, memang lebih lebih cenderung bearish di 4 jam, dan di satu jamnya pun terlihat cukup di mana area area range beberapa hari sebelumnya atau sehari sebelumnya itu cenderung break dan closing di area 1867.30-an per troy ounce-nya. Dan seperti apa nasib emas hari ini ke depan? Em, Baik teman-teman, kita lihat juga indirect quotation di mana dolar Swiss eh,
relatif melemah pada akhirnya setelah eh, kurang lebih 1 minggu lebih dia menguat tajam sampai area 0,907 ya. Dan semalam itu dia melemah kembali ke level 908 ya. Dan kita lihat di sesi perdagangan hari pagi ini di New Zealand sini dan masuk ke Asia market, apakah dolar Swiss didorong melemah kembali terhadap US dollar seiring kekhawatiran pasar mengenai krisis Timur Tengah. Baik, saya lihat itu seperti halnya dolar yen bahwa eh, kita akan lihat ya bahwa level 150-nya mudah-mudahan break hari ini dan itu akan menandakan bahwa biasanya memang karena memang saya belajar itu melihat selalu pergerakan forex market dan produk derivatifnya selalu dilihat dari di mana US dollar yen ditempatkan oleh pasar dan itu membuat menjadikan parameter terbaik untuk melihat kondisi US dollar seberapa kuat dan seberapa lemah di pasar. Saya sih cenderung melihat bahwa yen akan melemah kembali ke level 150 belasannya dan apabila itu break dia akan tentunya akan running test ke 151 lebih ya, kurang lebih 20-30-an itu adalah tertinggi di tahun yang lalu dan mudah-mudahan bisa tercapai sehingga market yang memang 1 minggu ini tidak kondusif tepatnya dari hari Jumat lalu itu mengakibatkan memang eh, emas mengakibatkan emas cenderung menguat. Eh, Baik, teman-teman, kita lihat kembali terhadap dolar US dollar terhadap euro memang sama, di mana beberapa hari yang lalu cenderung menguat, tapi memang setelah data Amerika tadi malam itu ditutup boleh dibilang closing di sesi Amerika melemah, eh, mematahkan 3 hari penguatan euro terhadap dolar dan ini merupakan sinyalemen kuat bagi market di mana kekhawatiran pasar akan krisis Timur Tengah itu dijawab oleh eh, data fundamental Amerika atau data kondisi ekonomi Amerika. Kita lihat juga sama ya dengan Australian dollar ya, di mana memang beberapa hari sebelumnya memang cenderung menguat sampai level 0,63 lebih ya. Dan satu tadi malam sempat di melemah sampai 0,63 dan ini kalau kita lihat dengan direct quotation tadi di GBP Euro dan Australia Dollar itu adalah sudah menandakan bahwa US Dollar di market kembali mulai menguat. Artinya setelah kita juga konfirmasi di US Dollar dan Yen dan Dolar Swiss, maka nasib produk derivatif atau produk turunannya yaitu gold itu kemungkinan akan ditentukan oleh hari ini sampai penutupan sesi Amerika, di mana kalau saya lihat sepertinya emas akan kembali diperdagangkan di area eh, di bawah 1870-nya mungkin sampai dengan area ini ya, di area ini ya. Mungkin akan kembali ke level di mana eh, emas diperdagangkan di sepekan lalu ya, eh, 1852 sampai dengan
tadi malam 18,84. Kalau itu saja terjadi, maka akan bisa dipastikan, insya Allah ya, bahwa gap di hari Senin pekan lalu itu akan kemungkinan besar, saya tidak terlalu memperhatikan, tapi melihat kebiasaan market, banyak orang bilang bahwa gap ini akan tertutup. Tetapi memang butuh waktu karena 4 hari setelah gap itu, tepatnya di hari ini, sampai hari ini pun belum tertutup gapnya. Meskipun memang cepat atau lambat gap yang terjadi atau kerenggangan harga di market setelah muncul kekhawatiran dunia internasional terutama terhadap kasus krisis Timur Tengah ini terjadi tepatnya di hari Sabtu dan Minggu lalu. Dan hari Senin di perdagangan sesi New Zealand Sydney dan masuk ke Asia memang terjadi gap up di gold, ya kurang lebih di eh, ya 7-8 poin gap up gitu loh. Dan ini memperlihatkan penguatan emas akan kekhawatiran nilai mata uang yang merosot diakibatkan oleh krisis Timur Tengah tadi. Dan saya melihat bahwa eh, tren ini agak sedikit terganggu dengan tiba-tiba saja terjadi eh, perang dimulai lagi setelah gencatan senjata cukup lama di jalur Gaza, di mana Hamas mulai menyerang kantong-kantong militer Israel, dan Israel juga membalas membabi buta dengan membalas serangan ke di kantong-kantong di mana boleh dibilang daerah eh, masyarakat tinggal atau warga tinggal yang memang warga sipil gitu, dan mengakibatkan ratusan orang tewas. Dan saya cukup prihatin dengan krisis yang memang sudah berulang-ulang ya, dan tidak ada eh, saya belum tahu kapan ujungnya ini gitu loh. Dan saya cukup prihatin dan berdoa semoga cepat selesai dan tidak ada korban selanjutnya, dan bagi korban mudah-mudahan bisa eh, diterima di sisi Allah ya, tentunya sebagai korban mujahid lah ya. Baik, rasanya hari ini dan hari Senin adalah insya Allah kepastian akan dibawa akan kemana kurang lebih gold diperdagangkan di pasar, mengingat eh, market tidak kondusif diakibatkan oleh penguatan semua mata uang terhadap US dollar, terutama memang gold ya. Dan apabila begini teman-teman, saya melihat apabila market memang cenderung boleh dibilang secara tren besarnya itu satu minggu lalu adalah mm, satu minggu lalu adalah eh, gold memang didorong di level di bawah 1.800 gitu loh. Akan tetapi dengan akan tetapi kekhawatiran publik itu mengingat krisis yang ada menguat tajam. Jadi dari hari Senin sampai hari Kamis malam atau tepatnya tadi malam di sesi perdagangan Amerika ya, eh, dan kekhawatiran publik akan situasi geopolitik tentunya dibalas tunai oleh market dengan kondisi fundamental sendiri gitu. Jadi tren tidak akan bisa berlaku apa-apa manakala memang kondisi kondisi geopolitik atau fundamental yang bermain di pasar. Jadi kita bagi teman-teman yang memang cenderung punya posisi sell atau siap-siap akan melihat bahwa emas ini akan turun kembali, ya tepatnya memang kita harus lihat karena memang eh, market sangat menunggu data kondisi ekonomi Amerika atau fundamental apapun yang berkenaan dengan pasar. Dan
saya melihat sinyalemen bahwa PBB menganjurkan kedua belah pihak untuk gencatan senjata, ditambah dengan data Amerika yang semalam itu boleh dibilang sangat bagus, dan ini mendorong emas kembali ke level terendahnya di hari sebelumnya. Baik, mudah-mudahan ya itu gold diperdagangkan di sesi yang tadi saya bilang di area 1873 sampai dengan 1860-an ya, di area sini mudah-mudahan. Eh, dan saran terbaiknya adalah apabila dengan kondisi yang memang tidak kondusif, karena ini bukan tren ya, ini adalah boleh dibilang 100% adalah karena memang geopolitik dan fundamental. Jadi akan kita kembalikan kepada tren itu akan kita kembalikan kepada fundamental dan situasi geopolitik di Timur Tengah. Eh, Lalu saran terbaiknya apa? Alangkah lebih baik selalu memasang stop loss dengan kondisi yang memang tidak kondusif. Lalu eh, open posisi seperti apa yang memang dianjurkan? Saya sih melihat eh, silahkan teman-teman apabila mau buy di level ini atau apabila teman-teman mau sell di level ini, eh, tentunya dengan mempersiapkan stop loss sebagai bagian dari risk money management. Karena memang apabila eh, pasar kembali melemah terhadap US dollar, dan ini akan menyebabkan kita akan terkatung-katung ya, terfloating cukup lama di market. Em, jadi saya melihat emas akan kembali melemah disusul dengan data ekonomi Amerika dan situasi geopolitik di Timur Tengah. Apabila terjadi atau kedua belah pihak merujuk kepada eh, apa yang dikeluarkan statement oleh PBB bahwa disarankan atau diharuskan untuk memang gencatan senjata, dan ini akan market mungkin akan kembali tenang, kembali ke trennya semula. Em, itu saja buat teman-teman, tapi memang alangkah lebih bijak kalau buat teman-teman yang memang tidak tidak terlalu berani menghadapi resiko, alangkah lebih baik kita tunggu dulu emas sampai memang kembali minimal kepada tren 1 minggu sebelumnya gitu loh. Atau kenapa saya atau kenapa saya lebih merujuk bahwa emas akan kembali melemah, karena dolar yen atau yen Jepang itu tetap melemah yang saya lihat ya, meskipun kemarin Swiss sempat menguat banyak, tetapi yen tetap diperdagangkan di area 148, kalau nggak salah di atas 50 ya, 66 gitu, 148 66, dan tetap bertahan di level tersebut sampai dengan 149 semalam itu 20-an. Dan ternyata alhamdulillah tadi malam yen sempat diperdagangkan melemah 149,83, dan ini menandakan eh, bahwa US dollar back to business gitu loh, atau pasar kembali melemah terhadap US dollar. Dan kenapa seperti itu? Ya seperti video yang memang saya pernah buat sebelumnya, bahwa memang em, US dollar akan coba dibuat oleh market seolah-olah melemah, apapun itu kondisinya. Tetapi US dollar akan dijaga juga oleh market, akan tetap selalu menguat karena dia adalah acuan, sebagai acuan dari perdagangan internasional, di mana acuan harus dijaga kestabilannya tentunya. Menguat akan lebih bagus, tapi melemah pasar akan menjaga itu supaya tidak melemah. Tapi dibuat seolah-olah melemah, yes. Kita lihat eh kita lihat 1 pekan ini ke depan. Baik, terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Apapun itu
produk yang akan teman-teman tradingkan, alangkah lebih baik selalu melihat rujukannya kepada dolar yen. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, selalu belajar, dan selalu mengedepankan risiko akan atas investasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.